Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Halo para sahabat Eriksonian dimanapun Anda berada. Masih bersama saya di sini dengan Muhammad Solihun, atau orang sering memanggil saya dengan panggilan Mr. Soli. Saya adalah seorang Eriksonian hipnoterapis yang memberikan pelayanan hipnoterapi secara privat ataupun workshop, konseling, parenting, dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tips tentang audioterapi untuk sahabat Eriksonian dimanapun Anda berada. Terapi audio kali ini digunakan untuk para penderita pasca stroke dengan spesifikasi tangan kanan lumpuh. Jadi mohon diperhatikan, audioterapi ini hanya untuk penderita pasca stroke dengan spesifikasi tangan kanan lumpuh. Tentu audioterapi ini tidak bisa digunakan untuk pasca stroke dengan spesifikasi yang lain. Misalnya lumpuh kaki kanan, lumpuh kaki kiri, lumpuh tangan kiri, dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk para penderita atau pasca stroke dengan spesifikasi khusus lumpuh tangan kanan. Baik sahabat Eriksonian yang selalu dirahmati oleh Allah, sebelum audioterapi ini berlanjut ke sesi relaksasi, maka ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Eriksonian semua. Pesan ini sangat penting dan harus benar-benar Anda ikuti, Anda patuhi, agar audioterapi kali ini bisa berfungsi dan bermanfaat secara maksimal. Selain yang sudah saya sebutkan tadi tentang spesifikasi tadi, maka beberapa hal yang perlu dan harus Anda perhatikan saat mendengarkan audioterapi ini diantaranya adalah: yang pertama, pastikan Anda berada di tempat yang aman dan nyaman. Jadi, Anda berada di tempat yang aman dan nyaman saat mendengarkan audioterapi ini. Kemudian yang kedua, pastikan Anda sedang tidak menaiki kendaraan bermotor, menyetir mobil, ataupun menjalankan mesin. Karena ini sangat berbahaya, karena saat Anda mendengarkan audioterapi ini, Anda bisa saja rileks atau tertidur. Bayangkan kalau Anda sedang mengendarai sepeda motor atau menyetir mobil ataupun menjalankan mesin, tentu hal ini sangat berbahaya dan berisiko sekali. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3 adalah audioterapi ini bersifat komplementer, melengkapi dari terapi-terapi yang lain yang sudah dilakukan oleh para klien atau pasien penderita pasca stroke tangan kanan. Jadi audioterapi ini tidak menggantikan fungsi dari terapi-terapi yang sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah, jika setelah Anda mendengarkan audioterapi ini terjadi atau mendapat keluhan-keluhan yang dirasa tidak mengenakan, maka segera konsultasikan keluhan Anda tersebut dengan para ahli di bidangnya, seperti dokter, psikiater, psikolog, atau terapis-terapis yang lain yang Anda percayai dan kredibel. Kemudian yang terakhir, jikalau audioterapi ini benar-benar memberikan manfaat buat kesembuhan Anda, maka ini adalah sebuah fakta yang semata-mata terjadi karena izin Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Demikian hal-hal yang perlu diketahui oleh sahabat Eriksonian dimanapun Anda berada. Baiklah, sekarang mari kita mulai sesi terapi lewat audio kali ini. Dan sekarang sahabat Eriksonian bisa memposisikan diri Anda dengan cara duduk di atas kursi atau sofa yang nyaman, ataupun berbaring di atas tempat tidur Anda. Nah, untuk yang duduk, yang memilih dengan cara duduk, maka pastikan Anda duduk dengan rileks. Semua otot, semua anggota badan dirilekskan, lemes, dengan kondisi kedua kaki Anda sedikit terbuka, paha Anda sedikit terbuka, dan telapak kaki Anda menyentuh lantai atau tanah. Kemudian kedua tangan Anda berada di atas paha Anda. Anda boleh sambil memejamkan mata saat mendengarkan audio terapi ini. Kemudian bagi yang memilih dengan cara berbaring di tempat tidur, maka pastikan bahwa posisi kepala Anda diganjal oleh bantal yang tidak terlalu tinggi. Intinya semuanya itu agar Anda nyaman saat mendengarkan audio terapi ini. Oke, sahabat Eriksonian yang saya sayangi, marilah kita mulai sesi terapi kali ini dengan cara berdoa dulu. Saya beri kesempatan beberapa saat Anda untuk berdoa menurut agama dan keyakinan Anda masing-masing. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Anda boleh tetap memejamkan mata supaya Anda bisa merasa rileks dan nyaman. Sambil memejamkan mata, Anda bayangkan saya berada di samping kanan Anda. Jadi posisi saya berada di samping kanan Anda, dan saat ini Anda menjabat tangan saya. Oke? Anda sudah menjabat tangan saya, dan sekarang tirukanlah suara saya. Siap, oke ya. Hari ini aku berjanji, aku menerima semua kekurangan diriku sendiri. Hari ini aku berjanji, aku maafkan semua kesalahanku. Hari ini aku berjanji, aku terima semua kekurangan orang-orang dekatku dan orang-orang yang aku kenal, baik yang menyayangi ataupun yang menyakiti diriku. Dan aku berjanji, aku maafkan semua kesalahan mereka. Ya Allah, walaupun aku begini, aku ikhlas, aku pasrah. Aku hanya ingin menjadi lebih baik dan lebih sehat. Oke, terima kasih Anda sudah menirukan suara saya, dan sekarang Anda boleh melanjutkan relaksasi Anda dengan kondisi mata terpejam, dan Anda sekarang ini benar-benar berada di tempat yang aman dan nyaman, sambil tetap terhubung dan mendengar, memperhatikan dan mengerti semua kata-kata dan ucapan saya.
Dan saya mohon izin, sambil mata Anda tetap terpejam, saya mohon izin untuk membantu Anda supaya bisa lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Dan bila perlu, saya mohon izin sekali lagi membantu Anda, mengantarkan Anda menuju relaksasi atau tidur lebih nyenyak dan lebih lelap. Oke sahabat Ericksonian yang saya cintai, untuk membantu relaksasi Anda, saya akan melakukan hitungan dari angka besar menuju angka kecil. Dan Anda boleh membayangkan saat hitungan angka saya nilainya turun, maka yang Anda rasakan adalah perasaan semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Sebaliknya, mata Anda terasa semakin berat dan semakin mengantuk, semakin berat dan semakin mengantuk. Begitu seterusnya, dan bila hitungan saya sampai di angka 1, maka Anda pun merasa sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat mengantuk. Bila perlu, saat saya bilang tidur setelah hitungan ke 1, maka Anda pun tidur nyenyak. Oke, saya akan mulai menghitung. 18, 17, 16, semakin turun, semakin nyaman. 15, makin nyaman lagi. 14, 13. Oke, bagus. Dan Anda semakin berat mata terasa. 12, 11, 10. Saya ingatkan sekali lagi, setelah hitungan ke 1, saat saya bilang tidur, maka Anda pun tidur nyenyak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidur. Anda boleh tidur nyenyak, Anda boleh tidur lelap, senyenyak dan selelap yang Anda inginkan. Seperti Anda pernah merasakan bagaimana rasanya tidur nyenyak dan tidur lelap. Mata Anda tertutup, napas Anda perlahan-lahan tetapi teratur, badan Anda diam, tidak bergerak, badan Anda nyaman, badan Anda rileks, semua otot-otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki terasa lemas, terasa nyaman, terasa rileks. Begitulah yang Anda rasakan saat ini. Anda benar-benar tertidur sangat nyaman, sangat rileks, sangat lelap. Semua anggota tubuh Anda dari ujung kepala, leher, pundak, kedua lengan Anda, dada dan punggung Anda, bagian perut Anda, bagian pinggul Anda, kedua paha Anda, kedua lutut Anda, kedua betis Anda, kedua tumit Anda, kedua telapak kaki Anda, jari-jari tangan Anda, jari-jari kaki Anda, semuanya terasa rileks, semuanya terasa nyaman, semuanya terasa begitu nyaman, dan mata Anda tetap terpejam, tetap terlelap menikmati istirahat kali ini. Sahabat Ericksonian, meskipun mata Anda terpejam, meskipun Anda mengalami relaksasi yang sangat dalam saat ini, tetapi pastikan bahwa
telinga dan pendengaran Anda tetap terhubung dengan suara saya. Jadi saat ini telinga dan pendengaran Anda masih tetap bisa mendengar suara saya dan semua kata-kata saya. Mungkin saat ini telinga Anda masih mendengar suara-suara selain suara saya. Itu tidak menjadi soal bagi Anda. Anda bisa mendengarkan suara-suara itu. Apakah itu suara motor, suara mobil lewat, atau suara orang berbicara. Bahkan mungkin suara angin, suara burung berkicau, suara kipas angin atau AC di rumah Anda, atau suara ombak. Anda bisa mendengarkan semuanya, dan Anda bebas mendengarkan semuanya. Dan yang boleh Anda lakukan saat Anda memilih fokus hanya mendengarkan suara saya, maka suara-suara selain saya bisa saja hilang dan lenyap dari pendengaran Anda. Jadi ketika Anda hanya konsentrasi memilih suara saya yang Anda dengarkan, maka suara-suara selain saya bisa saja lenyap dan hilang dari pendengaran Anda. Atau bahkan suara-suara selain saya hanya akan membuat relaksasi Anda semakin nyaman, semakin dalam, dan membuat tidur Anda semakin nyenyak, semakin lelap. Begitulah, dan Anda tetap melanjutkan relaksasi ini dengan sangat nyenyak, sangat dalam, sangat rileks. Dan saat ini Anda masih tetap terhubung dengan suara saya, dan mulai detik ini pula saya hanya berurusan dengan pikiran bawah sadar Anda. Jadi mulai detik ini saya hanya berurusan dengan pikiran bawah sadar Anda. Itu artinya semua kata-kata dan ucapan saya hanya dipahami dan dimengerti oleh pikiran bawah sadar Anda. Orang lain tidak paham, orang lain tidak mengerti. Bahkan bisa jadi pikiran sadar Anda pun tidak paham dan tidak mengerti. Dan ini benar-benar hanya urusan antara saya dan pikiran bawah sadar Anda. Dan cara antara saya dengan pikiran bawah sadar Anda sangatlah dekat dan sangatlah terjangkau. Meskipun telinga Anda hanya sayup-sayup mendengar suara saya, tetapi pikiran bawah sadar Anda tetap mengerti dan memahami sepenuhnya semua kata-kata dan ucapan saya. Saya tahu, dan Anda pun tahu, bahwa tangan kanan Anda saat ini sedang mengalami masalah. Tangan Anda mengalami serangan stroke, sehingga saat ini tangan Anda sulit digerakkan atau lumpuh. Tentu itu bisa diterima oleh pikiran sadar siapapun. Ketika orang mengalami stroke, terutama untuk lumpuh tangan kanan, maka tangan kanan menjadi sulit digerakkan ataupun lumpuh total. Dan itulah yang mungkin Anda alami dan Anda derita saat ini. Tetapi saya akan membantu Anda bagaimana menggerakkan tangan kanan Anda. Tadi sudah saya bilang, ketika orang terkena stroke, lumpuh tangan kanan, maka secara pikiran sadar, secara akal sadar, maka tangan kanan menjadi sulit digerakkan ataupun lumpuh total. Itu bisa saja. Tetapi untuk pikiran bawah sadar Anda, hal seperti itu menjadi sulit diterima dan kadang bertolak belakang. Pikiran bawah sadar Anda memiliki cara, memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan pikiran sadar Anda dan pikiran-pikiran sadar orang lain. Saat ini
saya hanya berurusan dengan pikiran bawah sadar Anda. Dan coba sekarang Anda bisa mencoba menggerakkan tangan kanan Anda. Nah, bagus seperti itu. Anda sendiri sulit percaya bagaimana saat ini tangan kanan Anda bisa digerakkan. Anda bisa mencoba beberapa pekerjaan atau aktivitas untuk menggerakkan tangan kanan Anda. Anda bisa memegang kunci sepeda motor. Cobalah Anda pegang kunci itu. Nah, Anda sendiri heran kan? Ketika kunci itu bisa Anda pegang, maka Anda pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sekarang, cobalah Anda masukkan kunci sepeda motor itu di lubang sepeda motor yang sesuai. Nah, Anda sudah melakukannya kan? Begitulah cara dan mekanisme pikiran bawah sadar Anda bekerja. Seringkali sulit dimengerti dan tidak disadari oleh pikiran sadar siapapun, termasuk pikiran sadar Anda. Silakan Anda mencoba menyalakan sepeda motor dan Anda tuntun sepeda motor itu dari garasi atau tempat parkir. Anda tuntun, Anda naiki. Anda nyalakan sepeda motor dengan double starter ataupun dengan starter manual. Tetapi yang jelas, tangan kanan Anda saat ini sudah memegang setir sepeda motor bersama tangan kiri Anda. Oke, tangan kanan Anda sudah memegang setir bersama tangan kiri Anda, sehingga Anda benar-benar dalam keadaan normal dan sehat. Dalam keadaan normal dan sehat. Anda bisa menggunakan dan memfungsikan kedua tangan Anda secara normal, seperti biasa. Anda sudah menyalakan sepeda motor, Anda panasi beberapa saat, Anda nyalakan mesinnya. Silahkan Anda sekarang menaikkan gas atau memutar gas dengan tangan kanan Anda di bagian setir kanan. Anda kencangkan gasnya dan suara sepeda motor sudah meraung-raung. Anda sendiri heran melihatnya bagaimana Anda bisa memfungsikan tangan kanan Anda. Oke, bagus. Silahkan lanjutkan. Anda menjalankan sepeda motor dan menaikinya di jalan-jalan di sekitar rumah Anda. Oke, Anda mungkin sulit percaya bahwa hal seperti ini bisa Anda lakukan. Padahal yang Anda tahu, tangan Anda dalam keadaan lumpuh atau sulit digerakkan akibat serangan stroke. Dan saat ini Anda benar-benar terbebas dari kelumpuhan dan sulit gerak itu. Tangan kanan Anda sudah memegang dan menyetir sepeda motor bersama tangan kiri Anda. Oke, Anda sudah menjalankan sepeda motor pelan-pelan menyusuri jalanan di sekitar rumah Anda. Dan di dalam perjalanan sepeda motor ini beberapa teman menyapa Anda. Halo, apa kabar? Anda sudah sembuh ya? Kira-kira begitu salah satu dari sapaan teman atau tetangga Anda. Anda pun menjawabnya dengan tersenyum. Dan coba Anda lepas tangan kiri Anda dan hanya menyetir dengan tangan kanan Anda. Karena tangan kiri Anda gunakan untuk melambai-lambaikan kepada teman Anda yang menyapa dari kejauhan. Hebat bukan? Begitulah kecerdasan pikiran bawah sadar Anda saat ini sudah membantu Anda menggerakkan dan memfungsikan tangan kanan Anda. Anda masih tetap menaik sepeda motor dan Anda mengerem, baik rem belakang atau rem depan dari sepeda motor Anda. Oke, dan Anda berhenti sejenak.
Anda masih sulit percaya bagaimana tangan kanan Anda saat ini bisa Anda gerakkan dengan sempurna, persis seperti saat Anda belum terkena serangan stroke. Oke, itulah keajaiban, itulah hal yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa kepada Anda. Jadi saat ini tangan kanan Anda benar-benar bisa Anda gerakkan. Oke, sepeda Anda hentikan, kedua kaki Anda menapak di tanah, menjaga keseimbangan sepeda Anda, dan tangan kanan Anda sekali lagi mencoba mengencangkan gas sepeda motor Anda. Dan ternyata tangan kanan Anda benar-benar bisa difungsikan dan digunakan. Oke, silahkan lanjutkan menaiki sepeda motor dan menjalankannya balik menuju ke rumah. Oke, Anda menuju ke rumah dan sepeda sudah sampai di depan rumah. Anda parkir di situ dan Anda matikan. Anda ambil kontaknya. Oke, kontak Anda cabut. Sekarang kontak itu coba Anda lempar-lempar ke atas dan Anda tangkap dengan tangan kanan Anda. Anda lempar-lempar ke atas. Begitulah tangan kanan Anda sekarang sudah berfungsi. Sekarang Anda bisa memasukkan kontak sepeda motor itu ke dalam saku celana Anda, tetap dengan tangan kanan Anda. Oke. Dan ketika tiba di depan pintu, ternyata pintu rumah Anda tertutup. Entah siapa yang menutup. Dan sekarang Anda harus membukanya. Anda buka pegangan pintu itu dengan tangan kanan Anda. Anda putar pegangan pintu itu dan pintu sudah terbuka. Dan di dalam sudah ada anggota keluarga Anda yang menyambut Anda bahwa Anda saat ini bisa memfungsikan dan menggunakan tangan kanan Anda. Anda pun menaruh kunci yang ada di saku celana Anda taruh di centelan yang sudah ada di rumah Anda. Bagus. Anda masih tidak percaya, Anda masih sulit percaya. Sekarang Anda gerakkan tangan Anda di depan keluarga dekat Anda. Anda gerakkan ke atas bersama tangan kiri Anda, bersama-sama Anda gerakkan ke bawah. Anda gerakkan ke samping kanan dan Anda gerakkan ke samping kiri. Dan semuanya berjalan begitu sempurna. Begitulah sahabatku, sahabat Eriksonian dimanapun Anda berada, ketika pikiran bawah sadar siap, ketika sumber daya dan kekuatan di dalam diri Anda siap, maka gangguan stroke di tangan Anda, gangguan lumpuh di tangan Anda sangat mudah diselesaikan. Dan hari ini Anda sudah menyelesaikannya. Hari ini Anda sudah bisa menggunakan dan memfungsikan tangan kanan Anda. Tangan kanan Anda sudah bisa digerakkan, tangan kanan Anda sudah bisa digunakan untuk memegang kunci, menyalakan sepeda motor, bahkan menjalankan sepeda motor. Untuk memarkir, untuk meningkatkan suara gas dan kecepatan sepeda motor Anda. Anda pun bisa menyetir sepeda motor hanya dengan tangan satu, karena tangan kiri Anda harus melambai-lambaikan tangan Anda kepada teman Anda yang ada di kejauhan. Dan Anda juga bisa memarkir sepeda motor Anda di depan rumah Anda dengan kedua tangan Anda secara normal dan wajar. Begitulah sahabatku, sahabat Eriksonian dimanapun Anda berada. Sekali lagi saat ini fungsi pikiran bawah sadar Anda, semua kekuatan dan sumber daya di dalam diri Anda sudah siap dan mendukung, memfungsikan diri Anda untuk menggunakan tangan kanan Anda kembali seperti sedia kala. Dan tangan kanan Anda sekarang bisa Anda fungsikan dengan sempurna. Tangan kanan Anda bisa Anda gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas seperti biasanya.
Ketika tangan kanan Anda bisa digunakan untuk menjalankan, mengunci, menyalakan, mematikan sepeda motor, maka fungsi-fungsi pekerjaan yang lain juga bisa Anda lakukan dengan tangan kanan Anda. Jadi ketika saat ini tangan kanan Anda bisa digunakan untuk menyalakan sepeda motor, menjalankan sepeda motor, maka tangan kanan Anda pun bisa digunakan untuk fungsi dan pekerjaan yang lain, seperti menulis, seperti minum kopi, seperti makan, seperti mengangkat gayung, mengambil air, mencuci, menyetrika, mengepel lantai, menyalakan lampu, di stop kontak, menyalakan kipas angin, memegang remote kontrol televisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua aktivitas, semua pekerjaan bisa Anda lakukan mulai saat ini, mulai hari ini, dan seterusnya. Tangan kanan Anda bisa difungsikan secara maksimal atas upaya Anda, atas kecerdasan pikiran bawah sadar Anda, atas mekanisme sumber daya dan kekuatan di dalam diri Anda, dan tentunya atas izin yang maha kuasa. Sekali lagi, tentunya atas izin yang maha kuasa. Dan saat ini tangan kanan Anda benar-benar bisa berfungsi dan berguna seperti sedia kala. Begitulah sahabat Eriksonian, pembelajaran dan pekerjaan hari ini sudah Anda lakukan, sudah Anda selesaikan dengan sempurna. Anda bisa menggunakan tangan kanan Anda secara baik dan sempurna seperti sedia kala. Tangan kanan Anda mulai hari ini dan seterusnya bisa Anda gunakan untuk beraktivitas dan melakukan banyak pekerjaan dengan wajar, dengan sempurna, dan dengan hasil yang sangat baik. Baiklah sahabatku, tibalah saatnya saya mengakhiri sesi terapi kali ini. Semua sudah diselesaikan. Semua fungsi tangan kanan Anda sudah Anda lakukan. Dan saya akan mengakhiri sesi kali ini dengan melakukan hitungan dari angka 1 sampai 9. Siapkan diri Anda untuk sadar dan membuka mata kembali dengan mengikuti hitungan saya dalam hati. Dan setelah hitungan ke-9, ketika saya bilang buka mata, maka Anda pun boleh membuka mata dan segar kembali. Dan saat membuka mata, Anda pun bangun dalam keadaan segar, bangun dalam keadaan normal, bangun dalam keadaan kedua tangan Anda bisa Anda fungsikan secara maksimal. Kedua tangan Anda bisa Anda gunakan secara maksimal. Oke, siapkan diri Anda untuk bangun kembali. 1, 2, 3. Dan ingat, pesan terakhir saya setelah hitungan ke-9, ketika saya bilang buka mata, Anda pun membuka mata. 4, 5, dan saat membuka mata pertama kalinya, maka lupakan saja semua kata-kata dan ucapan saya. 6, 7, 8, 9. Anda boleh buka mata pelan-pelan, menarik napas panjang lewat hidung dan menghembuskannya lewat mulut. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Oke, bagus. Tarik napas, hembuskan. Dan Anda sekarang benar-benar bangun dalam keadaan segar. Dan Anda bisa menggunakan tangan kanan Anda seperti sedia kala. Terima kasih sahabatku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan kesehatan yang maksimal buat Anda semua. Saya Muhammad Solihun atau Mr. Soli menyampaikan terima kasih sudah mendengarkan audio terapi kali ini. Jika Anda berkenan, Anda boleh like, Anda boleh subscribe demi kebaikan
dan kesehatan Anda. Dan nantikan audioterapi dari saya berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu memiliki semangat kerja yang luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.